FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda semuanya? Salam sehat, salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Anda yang tengah berpuasa, termasuk dua narasumber saya di Dialog Solusi SDM, kedua-duanya sedang menjalankan ibadah puasa. Saya menyapa yang pertama sekali ada CEO-nya Magnet Solusi Integra MSI Consulting, ada Ibu Novianing Tiastuti yang berjanji untuk nggak akan absen kalau nggak repot banget. Apa kabar Ibu, sehat? Iya, sehat Mas Aldi. Selamat Alhamdulillah. Menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih Mas Aldi. Masih ingat kenang-kenangan beberapa tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Makanya saya jauhkan semua yang berbau-bau berbau-bau mokel dijauhkan. Iya, Karena kadang-kadang nggak sadar ya. Iya, kilaf. Nah itu Kilaf. dia. Oke. Sehat ya Bu Novi ya? Sehat-sehat Alhamdulillah Mas Aldi. Alhamdulillah, Ya. oke. Mohon maaf Selasa yang lalu absen. Enggak, ya. itu bercandaan kok, tenang aja. Cuman kalau ditinggal sendirian kan tahu kan. Ya oke. Dan hari ini tamu kita menyenangkan, masih muda, energik, pinter gitu ya, dan relatif sukses dalam karirnya. Mudah-mudahan makin hari makin sukses. Nama lengkapnya adalah Mas Emil Afriza Harditama. Koreksi nama kalau saya salah, benar ya? Benar Pak Aldi, selamat pagi Selamat teman-teman pagi. semuanya, teman-teman Mercury, selamat Mungkin pagi. lebih mendekat ke mikrofon Mas, supaya suara bersemangatnya bisa menyemangati kita semua. Oke, sudah jelas ya Pak? Ya, sip. Dan panggilannya Mas Emil ya? Emil Pak, panggilannya Ya, Pak. masih temenan sama Pak Wagub ya? Aduh, jauh sekali. Oh, jauh sekali. Jauh sekali Pak. Ya, Mas Emil. Jadi kalau Mas Emil nggak pakai dardak ya. Tidak, Beliau Pak. ini adalah Section Head SRGE PT Lotte-Mart Indonesia. Dan Lotte-Mart tadi saya nanya ada berapa di Surabaya dan Sidoarjo ya? Ada Iya, 4 ya? Ada 4 Pak, di Surabaya 3, di Sidoarjo 1 Pak. Sidoarjo itu yang di PP Legi. Di PP Legi itu meskipun kita sama-sama Lotte-nya, secara PT juga beda Pak. Oh. Jadi yang di Mastrip sama di PP Legi itu grosir Pak. Grosir. Ya, mereka PT-nya Lotte Shopping Indonesia Pak. Oh. Kalau saya Lotte-Mart Indonesia lebih ke retail, sama kayak di Marvel City Pak. Karena yang di Marvel ya. Betul, Jadi Pak. Marvel sama Mas Pakuwon saya. Mas Emil ini penguasanya Pakuwon gitu ya. Iya Pak, maksudnya Lotte-nya bukan Pakuwonnya. Oh iya Pakuwonnya gede banget soalnya Pak. Penguasa Yang di Lotte-Mart. BTC, yang di Iya, BTC. yang di Pakuwon. Kalau Pakuwon tuh ada 3 mall Bu. Kalau Ibu tahu ada oke, BTC, oke. Supermall sama Pakuwon. Jadi, kalau Lotte-Mart yang di mana? Yang Di di Pakuwon Pakuwonnya, ya. lantai B1-nya Pak. Oke. Baik. So far so good So far so good Pak. gitu ya. Meskipun ketika pandemi juga sempat Pandemi kita tutup itu hampir 1 tahun lebih kan Pak. 1 Karena tahun memang lebih ya? aturan dari pemerintah. semuanya dan- ditutup ya. Kecuali kita tok. Kita sama beberapa retail atau toko-toko obat itu yang masih boleh buka selama pandemi. Jadi itu aksesnya memang satu pintu aja dari mall, ataupun di atas kan ada apartemen tuh, ya kan. Jadi memang khusus untuk orang yang mau belanja kebutuhan pokok. Selebihnya kayak makanan ataupun apapun itu ditutup semua Pak selama COVID Iya. satu tahun. Iya. Itu benar-benar berat banget untuk kita Pak. Jadi Tapi bertahan untuk tidak tutup ya. berhak untuk tidak tutup. Karena Termasuk di 3 gerai yang lain. Di nggak ada yang Mastrip. tutup. Betul Pak. Ya. Kita nggak ada yang tutup. Pak. Lotte-Mart semua buka gitu ya. Betul. Oke. Kita improve aja waktu pandemi kemarin itu untuk delivery Pak. Jadi kita ada Ya, namanya ya. WhatsApp order ataupun aplikasi-aplikasi online, kita sikat semuanya. Jadi yang orang itu tidak akan ke toko, tapi kita yang door to door ke rumah untuk mengantarkan jemput orderan. bola ya. Betul. Khususnya di Surabaya Barat itu kan sensitif banget Pak isu-isu COVID waktu itu kan Pak. Jadi alhamdulillahnya di toko saya itu tetap ada penjualan Pak. Even itu tokonya tutup atau mallnya tutup Pak. Berarti sekarang sudah jauh lebih baik ya kondisinya ya. Udah mulai pulih Pak. Udah mulai dari pulih 2 ya. tahun kemarin yang benar-benar terseok-seok Iya Pak. kan, retail kemarin Iya. terdampak meskipun ya dia ini industri yang boleh tetap buka Betul jalan gitu kan. Ibu. Kalau kita cek beberapa retail ataupun kompetitor dari perusahaan saya itu banyak yang sampai tutup kan. Iya, Kita iya. yang salah satu retail tuh sampai tutup kan yang beberapa tahun kemarin kan Iya, tutup iya. kan. Oke. Itu beberapa juga banyak yang pengurangan atau pemotongan gaji dan lain-lain sih Pak. Kalau jaringan Lotte-Mart sendiri selain di Surabaya dan Sidoarjo,
Jawa Timur ada lagi nggak? Nggak ada. Jawa Timur nggak ada Pak. Kota Nggak ada, besar ya. Malang nggak ada ya? Malang mau buka Bu tahun ini. Oh, mau buka ya. Itu pun Lotte Shopping Indonesia sih Bu, yang retail. Oh. Yang grosir. Soalnya kalau Bu Novi ini Aremanita, Oh, Arek Malang asli. Ya. Bonita, apa? Bonita. Bonita atau Aremanita saya? Aremanita. Oh, Saya Bonita oh sering. Bonita. Oh, beda dewe dong. karena di Surabaya mungkin Karena di Surabaya, ya. semuanya dicegat. Takut sama suaminya. Suaminya Bonita soalnya. Bonita. Ya. Oh, Malang mau buka ya? Betul. Soalnya ini kan high class Mas. Jadi apa namanya memang nggak di semua kota ya bisa Iya, buka ya. kebetulan kita juga kan PMA juga dari Korea juga Bu. Oh, Korea perusahaan malah. kita kan Oh, Bu. Korea, Lotte Mart Korea. Iya. Jadi kita ekspannya memang waktu yang sebelum Covid harusnya banyak lagi Bu sepertinya. Cuma Covid ya kita mungkin plan B atau apa saya Iya, tidak tahu detailnya dari headquarter ataupun head office. Oke. Baik. So far so good ya, Lotte Mart ya. Yes. Nanti kita belajar banyak boleh ya? Boleh, Tentang- Pak. Kita terutama sharing-sharing tentang topik kita hari ini. Apa? Kita hari ini bicara apa Bu Novi? Bagaimana membuat ini judulnya itu gini, membuat karyawan bertahan lama di perusahaan mungkinkah gitu Mas? Lagu akhirnya. Ya. Gitu. Setahu saya Bu Novi ini mungkin pertanyaan pertama, bukan pertanyaan, diskusi pertama. Setahu saya perusahaan karyawan bertahan itu ada dua ya. Karyawan yang memang pinter dan loyal, atau karyawan yang bego, nggak bisa kemana-mana. Ya, bertahan. Ruangnya terbatas Pak untuk bergerak. Itu dia. Nah ini kita mau mempertahankan yang mana yang pinter dong ya. Oh iya, yang talent. Nanti kalau Yang kita talent. bicara yang kita pertahankan pasti yang talent. Ya, nah pertanyaan mungkinkah itu jawabannya? Mungkin. Kalau jawabannya nggak mungkin ya selesai. Selesai udah, nggak usah diskusi, buang-buang waktu Mas. Iya. Tapi apa yang menarik dari insight di kita sudah banyak bicara tentang anak-anak milenial, Gen Z yang kutu loncat, quote unquote ya, kutu loncat, tidak mudah untuk dibuat loyal. Nah, apa yang insight-insight menarik yang hari ini Bu Novi ingin diskusikan dengan Emil dari Lotte Mart apa ya? Jadi begini, ke definisi loyalitas mungkin Mas gitu ya. Definisi loyalitas itu apakah masih sama dengan zamannya kita dulu bekerja betul. dengan teman-teman yang muda itu mungkin gitu. Jadi sudut pandang itu yang mungkin nanti kita akan diskusikan. Terus kemudian yang lain adalah seringkali itu persepsi yang tidak sama terhadap loyalitas. Jadi loyalitas itu bukan hanya kemudian bertahan terus kemudian perusahaan harus kasih yang manis-manis saja seperti itu gitu kan. Itu kan yang diharapkan karyawan gitu kan. Gitu maunya yang manis-manis, yang menyenangkan gitu, yang seminggu sekali bisa healing gitu. Wah, keren. Nah, sementara tadi juga diceritakan banyak industri sekarang ini masih berusaha untuk bangkit lagi kan setelah kemarin terpuruk. Nah, kan berarti kan ada strategi-strategi yang mungkin itu karyawan sekarang ini kan makin pinter Mas. Makin pinter tuh artinya akses untuk belajar, mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu-ilmu baru itu banyak. Nah, kadang itu ini hal yang di luar yang kelihatannya wow itu kan tidak selalu ada di dalam perusahaan gitu kan gitu. Jadi seringkali ya itu tadi menjadi kayak bukan pertentangan ya, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Kalau tadi yang pertama kan bicaranya tentang loyalitas. Kalau ini adalah apa yang membuat saya bertahan gitu, itu tergantung dari ini gitu loh. Nah, jadi sementara tadi di sisi yang lainnya perusahaan ini lagi survive kayak gitu. Nah, ini kan menarik gitu, Mas. Gitu. Mungkin saya kepingin dua hal itu sih yang yang jadi diskusi kita pagi hari ini gitu. Ya, oke, kita mulai dari nanya-nanya ke praktisinya gitu ya, pelaku industrinya gitu ya. Di Lotte Mart sendiri apa yang jadi tantangan ketika kita ngobrol soal bagaimana mempertahankan talent karyawan-karyawan kita yang potensial itu supaya nggak gampang di-hire orang, nggak gampang dibajak orang. Apa tantangannya dari pengalaman Mas Emil? Kalau yang tantangan yang pertama untungnya Pak 2 tahun ini kan kita pandemi Pak. Jadi beberapa perusahaan itu gitu juga ya? masih survive Pak. Mas Emil berharap pandemi terus gitu toh? Enggak juga sih Pak. Enggak juga sih Pak. Jadi tantangannya sebenarnya sih yang pertama dari perusahaan saya itu udah cukup bagus Pak dari segi benefit Pak. Kita tidak ada pengurangan spareser pun
selama pandemi, Pak. Oh. Gaji kita Bertahan utuh, Pak. ya? Iya, gaji kita utuh, THR kita pun utuh dibayarkan. Selama pandemi. Selama pandemi, Selama pandemi, even ya. itu tokonya tutup ataupun mallnya tutup, kita masih bertahan untuk itu. Jadi tidak untuk saat ini tidak, ketika saya survei beberapa karyawan, saya sering ngobrol sama karyawan, Pak, saat waktu senggang, misalnya saya office hour jam 8 sampai jam 5. Misalnya jam 3 saya udah selesai job desk saya, mungkin saya akan keliling, Pak. Saya ngobrol gitu ke karyawan ya kan. Ya. Gimana Mas kerja di sini ya kan? Jawabannya juga mungkin akan sama, Pak. Saya mau nyari kerja di mana dengan kondisi yang lagi survive semua. Apakah saya akan gambling? Seperti itu sih, Pak. Jadi nggak ada tantangan. Bukan Nggak ada tantangan. Tantangannya itu lebih ke Karena duitnya lebih-lebih ya. Jadi tantangannya sih lebih ke ini sih, Bu, mempertahankan karyawan itu agar lebih produktif aja sih, Bu. Oke, Jadi supaya kalau berkontribusi. untuk yang sampai yang itu, untuk saat ini saya belum dapat jawaban untuk itu, Bu. Iya. Jadi di luaran itu sebenarnya kondisi untuk mungkin orang retail itu masih bagusan di lote sehingga Ya, namanya untuk- nggak kepingin betul. kepingin keluar ya, wes Kalaupun stay di sini keluar, aja. ya nggak mungkin di retail lagi sih, Pak. Iya. Ya. Karena kan kita belajar dari yang gede-gede juga bisa ambruk ya. Betul, bahkan Ya. yang dulu yang gede banget Yang itu gede ya. banget. Ya, retail yang gede banget Yang namanya raksasa kan banget Iya, gitu. raksasa. Kalau head to head jumlah lotek mah kagak ada apa-apanya. Iya, betul. Akhirnya terpuruk Iya, juga. betul, gitu Pak. ya. Itu sih, Pak. Oke. Bu Novi dari yang kasusnya Lotte ini, Bu Novi melihat apa? Apakah memang ini istilahnya ini pengecualian karena memang mungkin pohirnya, juragannya itu duitnya banyak. Jadi dia nggak potong ini, nggak potong itu. Jadi tantangannya so far dia pede banget gitu ya. Lu mau cari Kerja di mana kerja di lagi? mana yang bisa seenak Lotte gitu. Iya. Nah kalau Bu Novi sebagai konsultan melihatnya seperti apa itu? Gini, ini ada hal yang menarik juga kan gini, sebagian besar karyawan itu kalau pernah ada di penelitian itu mereka tertarik keluar itu salah satunya adalah masalah gaji. Dimana kalau mereka keluar itu bisa dapat kenaikan itu 20 bisa sampai 30% dari apa yang diterima, sehingga kan karena orang sudah bekerja lama, kebutuhan meningkat dan sebagainya, sehingga ketika kemudian ditawari 20% atau 30% lebih tinggi, ya mereka akan keluar gitu, Mas. Sementara kalau misalnya mungkin di perusahaan intern gitu kenaikan itu tahunan mungkin hanya sekitar maksimal 5% lah. Seperti itu kan, seperti itu, sehingga tantangan tadi itu kalau yang di luar itu tantangan biasanya itu adalah itu salah satunya adalah masalah salary, peningkatan salary ini tidak dialami seperti Artinya itu. kalau kemudian kita generalisasi gitu ya pengecualiannya Lotte Mart gitu. Bagi yang umum-umum gitu ya, tantangan tantangan perusahaan sekarang ini untuk mencegah talent-talent mereka tidak gampang keluar itu apa ya, Bu Novi ya? Tantangannya itu Salary adalah tadi itu ya? salah satunya salary tadi, Mas. Kalau yang lainnya itu ya lebih karena ya kita ini dalam mengelolanya ini masih kurang pas lah kayak gitulah. Oh gitu ya? Mengelolanya kurang pas. Artinya tantangannya itu kan gini tadi itu pengelola SDM kebanyakan juga mungkin kalau yang misalnya masih tersisa generasi-generasi yang sepantaran saya itu kan mau nggak mau ini cara paradigmanya ini masih paradigma lama. Meskipun kita tahu harusnya bagaimana, apa yang dibutuhkan anak-anak muda, seringkali kita sendiri ini kan juga masih belum terlalu jelas clear harus begini gitu. Di satu sisi bahwa misalnya saya seorang HR manager, ini bos saya ini kan pasti orang yang di atas saya gitu kan usianya. Jadi tuntutannya itu masih beda dengan kondisinya anak-anak sekarang yang kayak Iya, gitu. itu yang pernah kita diskusikan sebagai gap generation ya. Betul. Jadi misalnya saya ini HR manager gitu. Katakan nggak harus saya gitu, bisa yang di bawah saya gitu. Tapi kan ini bosnya yang punya duitnya ini kan masih orang-orang yang masih Ada yang baby boomer juga. masih ada yang misalnya baby gitu ya. boomers, dan juga manajemennya kan kita kalau mau bicara yang startup yang sudah lebih agile yang seperti itu kan jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan manufaktur yang sudah sangat settle. Nah itu kalau misalnya ini bicara di Apindo aja lah, kita kalau lihat itu bapak-bapak pengurus yang mereka notabene owner perusahaan besar-besar itu ya di atas saya semua kebanyakannya. Jadi cara pandangnya mereka, cara melihat ininya masih dengan kacamata yang lama. Sehingga sebagai HR manager kita sendiri masih harus menyesuaikan maunya bos. Terus kemudian kondisi yang saat sekarang
generasinya karyawan juga yang masih muda dengan tuntutan yang berbeda gitu. Itu saya jadi ingat ketika ngobrol dengan narasumber tamu kita dari Jatim Taman Steel ya. Itu kan dari human resource menjadi human capital, terus kemudian meningkat lagi keniscayaannya human experience. Jadi para pemilik perusahaan yang baby boomers masih resource. Iya, diajak ngomong capital aja sulit, apa mana human experience gitu. Iya, itu salah satu tantangan besarnya Mas Aldi. Iya. Itu juga. Jadi itulah yang bagaimana kadang tuh saya lihat, karena ini kan saya juga ada klien-klien yang juga family business itu masih kayak gitu. Kalau mau rekrut karyawan ini maunya cari orang yang kayak malaikat gitu. Yang sempurna Yang sempurna. Saya mau orang yang bisa, dia kuat di manufaktur, dia juga kuat di pemasaran. Loh, Bapak harus milih. Ini mau yang mana yang lebih kuat, karena nggak ada orang yang itu. Ya kalau GM dia harus paham semuanya. Loh iya, tapi dengan background mana yang Bapak lebih? Saya mau dua-duanya, jangan dikasih pilihan sulit katanya gitu loh. Ini kan saya membuat mereka realistis gitu loh, Bapak kalau mau nyari yang kayak gitu yang nggak ada. Kan gitu ya. Kan maksudnya mereka kan efisiensi cost juga. Iya. Terus mumpung dibantu oleh konsultan, mintanya itu yang mereka nggak bisa, terus rumah sana konsultan itu kayak orang yang kemudian bisa menyulap mencarikan orang seperti itu gitu. Jadi itu pengalaman bahwa maunya yang begitu gitulah. Sementara kalau orang-orang yang sekarang kan nggak gitu. Kerja kalau bisa spesialisasi yang kayak gitu-gitu kan Mas. Ya, oke. Nanti diskusi kita selanjutnya itu seperti apa yang diharapkan oleh Mas Emil tadi, bahwa di era sekarang ini kontribusinya seperti apa, bertahan, tapi kalau bertahannya bukan karena untuk memberikan kontribusi kan perusahaan juga bisa mempertanyakan gitu ya. Itu yang akan kita diskusikan, tapi sebelum itu kita break dulu ke iklan. Yuk kita lanjut kembali masih di Dialog Solusi SDM, sahabat Mercury. Seperti biasa, undangan untuk Anda itu adalah sharing ya. Sharingnya bisa melalui line telepon di 0315620096 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081-730-0096. Saya masih menemani dua tamu saya yang luar biasa. Yang pertama Mas Emil Afrizah Harditama, Section Head HRGA PT Lotemat Indonesia, tapi beliau mengurusi yang di Pakuwon ya Mas Emil ya. Di Store Pakuwon Pak. Di Store Pakuwon. Kemudian juga ada Bu Novianing Tiastuti, CEO dari MSC Consulting. Kita lanjutkan kembali. Oh, ada penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak? Ya, menjalankan puasa. Itu salah Mas Aldi tadi Oh salah ya? minta maaf pada kapan itu tak suguhi sing enak gitu ya. Itu kalau disuguhi enak dia Pak puasa tidak batal, berarti pahalanya tambah besar. Gitu. Iya, gitu. Jadi iya. Warungnya ditutup, jingungan itu. Nah, tadi minta maaf ada Mbak, siapa itu Mbak itu. Aku minta maaf loh gitu. Itu lucu gitu loh, kan. Soalnya Bu Novi ini lalian lah. Saya duso. Berarti itu imamnya masih belajar. Iya toh? Iya benar. Harus buka seperti biasa. Kalau perlu bawain es krim yang enak-enak gitu. Oke, minggu depan tak sediain kurma sak piring di sini. Ada itu kurmanya sudah ya. Untuk lote itu ya. Itu kenapa kok harus tutup? Terus kok harus ditutup? Dan pemerintah pun nggak lucu juga pemerintah itu. Kenapa harus tutup? Coba kalau lihat di TV itu masak enak itu, harusnya juga nggak boleh kalau gitu caranya. Ayo, masak, ini nanti untuk berbuka puasa, ini untuk sahur, itu apa? Lucu kan itu. Oh, lho Pak, ini tutupnya itu waktu Covid, Pak, bukan Ramadan. Kalau Ramadan nggak rame terus kita tambah rame, Pak. Ya, sekarang kalau biar Covid itu apa? Kita supaya jadi ekonomi itu jangan Covid itu ya diberantas divaksin. Saya vaksinnya sudah vaksin keempat saya. Divaksin semua, tapi jangan merubah yang sudah menjadi kebiasaan. Dan pertanyaan saya dan harus jawab jujur sama Lotte. Apa dia kan karyawan supaya nggak melayu ya, gitunya ya dibaca orang. Lotte itu pernah nggak baca karyawannya orang lain yang pandai pinter? Ya. Nah itu saya Pak. Kadang-kadang Lotte itu bisa aja yang juga
daripada didik dari awal, lebih baik aku bahasa iki pinter iki daftarno bayar piro tak bayar itu. Oke, siap. Jadi kalau saya itu tidak perlu saya tadi ada yang ngomong Mbak Anu itu apa kita tidak bisa harus jadi apa dua-duanya harus bisa. Kalau saya itu harus jadi sadurunge winarah. Jadi harus ada kejadian. Dulu saya mebel jati, terus saya tutup. Saya dulu dari saya menjalankan acara-acara panggil wajina atau apa. Saya night club atau saya pernah punya band. Itu saya tahu tahu sadurunge winarah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito ini kalau ada dua pilihan mau spesialis atau generalis, beliau lebih memilih jadi generalis. Oke. Tuh, dan makanya nggak cocok sama bukan nggak cocok, agak kurang srek sama Bu Novi yang nggak bisa harus spesialis, nggak harus pilih gitu. Tapi ini dua hal yang kalau bisa dapat generalis yang spesialis ya keren ya. Artinya generalis tapi masing-masing spesialis semua gitu ya. Itu yang diharapkan gitu ya, setengah dewa manusianya. Kalau soal yang Lotte tadi sampaikan setuju, Lotte tidak tutup karena dalam kondisi buka. Apapun betul, gitu ya. Harusnya ya COVID-nya ditambani tapi jangan sampai ekonomi bermasalah. Dan itu sejalan dengan Lotte. Cuman Lotte pernah bajak orang nggak? Kalau kita hijack untuk kompetitor beberapa level Pak, itu kita pasti ambil dari beberapa kompetitor sih Pak. Iya. Yes. Tapi itu keniscayaan ya Bu Novi ya? Nggak apa-apa ya? Sah aja ya? Sama seperti yang dikatakan Bu Novi, kenapa itu karyawan itu move dari perusahaan A ke perusahaan B, karena memang mengejar benefit yang dicari, yang tidak ada di perusahaan sebelumnya. Misal beberapa retail yang udah mau tutup ya kan, lihat ada potensi di tempat saya waktu itu ya, rata-rata dari teman-teman dari retail-retail tersebut sih Pak. Ya, oke. Itu Pak Sumarwito sudah disampaikan secara bloko-suto ya. Itu pasti Pak, kalau di retail pasti. Apalagi di... Saya kira bukan cuma di retail Mas Emil, semuanya juga. Cuma kita kan ada spesialisnya Pak, kita ada yang di daerah di departemen daging ya kan. Nggak semua orang bisa motong daging atau milih daging yang bagus seperti itu sih. Buat roti atau masak itu kan butuh spesialis teman-teman yang memang sudah ahli di bidang tersebut itu. Oke, begitu ya. Sekarang saya ke Bu Novi sebelum nanti kita tes ke praktisinya. Soal relevansi bertahan lama di suatu perusahaan dengan kontribusinya di era yang sekarang belum mudah seperti sekarang ini. Gimana Bu? Kalau dari tantangannya, kalau ini perusahaan pasti yang bertahan lama juga yang kontribusi gitu ya. Artinya sekarang pun misalnya banyak anak-anak muda yang tidak bisa bertahan dalam jangka waktu lama di perusahaan. Nah, itu buat manajemen sebenarnya itu juga tidak masalah selama dalam masa itu mereka memberikan kontribusi gitu. Jadi artinya sebenarnya memang mau bertahan sebentar mau bertahan lama ya kontribusi itu tetap adalah goal yang dicari gitu loh. Seperti itu. Jadi mau baik saya sebagai dari manajemen gitu, kalau saya maintain ya sudah selama dia dalam masa dia bersama-sama ya harus berkontribusi gitu. Kalaupun kemudian dalam tidak harus panjang waktunya ya oke, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, buat karyawan sendiri di satu sisi itu juga harus seperti itu. Mau lama kayak Mas Emil ini atau mau cuman sebentar, ya buatlah legacy selama kamu bekerja di sana karena itu penting. Kalau buat karyawan kan itu tadi pencapaian kita itu akan menjadi sebuah prestasi, kebanggaan gitu kan, portofolio yang baik buat kita sendiri gitu. Background check-nya juga enak nanti Bu. Background check-nya enak, iya gitu. Artinya memang selama di sana ya ada kontribusi yang dia bisa berikan gitu, Mas. Meskipun mungkin tidak lama masa kerjanya di perusahaan. Gitu. Oke. Saya ke Mas Emil sekarang, tapi saya tambahin dengan pertanyaan Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel sudah hadir di perbincangan pagi ini. Bagaimana perusahaan mengatasi karyawan yang kurang produktif? Nah, ini kan juga tanda tanyanya Mas Emil tadi. Bagaimana kemudian mempertahankan orang talent itu tetap produktif? Bukan cuma mereka bertahan, tapi kontribusinya harus tetap ada, kata Bu Novi. Mungkin kita juga ada training juga Pak, training development Pak. Mungkin kita bekali karyawan-karyawan tersebut dengan training-training yang memang relate dengan departemen yang sedang dia jalankan sekarang Pak. Ya kan, jadi kita tetap ada mentoring, training dan coaching Pak pastinya Pak. Jadi mungkin ada karyawan tersebut yang punya
salah satu masalah yang buat dia tidak perform dalam beberapa kinerjanya Pak. Kita mungkin selain training juga ada coaching atau mentoring sih Pak. Oke, coaching, mentoring dan training itu menjadi upaya Pak, Lotemat menurut Mas Emil yang dilakukan untuk mengatasi karyawan yang kurang produktif. Betul ya? Pak. Kalau itu tidak membantu? Iya. Apa boleh buat ya? Apa boleh buat Pak, kita ikutin aja Pak. Mungkin udah end kontrak ya, kita tidak memberikan untuk extend kontrak tersebut, biasanya seperti itu sih Pak. Bu Novi, dari sudut pandang yang lain dengan pengalamannya selama ini, apa yang bisa ditambahkan untuk Pak Daniel? Jadi gini, kalau kita dari sisi manajemen baik kita ini atasan langsung di bidangnya ataupun kita ini orang HR, ini ada baiknya kita ini memetakan karyawan gitu. Jadi satu yang dipetakan adalah dari kompetensinya dia, artinya bawaannya dia gitu ya, kemampuan yang dia bisa keluarkan di dalam pekerjaan. Kita harus melihat apakah di posisi rendah, sedang atau tinggi, katakan gitu. Kita misalnya 3 klasifikasi. Terus di pekerjaannya, di hasil kerjanya itu kita lihat juga gitu, apakah dia di posisi rendah, sedang atau tinggi gitu, baik, kurang, cukup, baik kayak gitu. Nah kita sama-sama ini, jadi akhirnya kita jadi kayak memetakan ke dalam 9 box Mas kayak gitu. Nah kalau dari itu kayak sumbu X dan Y itu kan kelihatan orang yang kompetensinya rendah, kinerjanya rendah. Nah ini yang itu tadi yang mungkin Pak Daniel tadi sempat, apakah orangnya di sini atau orang yang sebenarnya secara kompetensi ini dia sedang, terus kemudian kinerjanya yang rendah. Atau tadi itu agak ekstrim ya, kompetensinya sebenarnya tinggi, orangnya punya kemampuan, kelihatan cemerlang kayak gitu, tapi kalau suruh kerja kok salah terus, gak pernah capai target kayak gitu, stok selisih terus misalnya. Nah itu kita lihat juga ini sebenarnya apa lah, itu sebenarnya kita mesti klasifikasikan. Nah kalau yang tadi itu yang orang tidak produktif itu kan artinya kalau kita melihat kinerjanya yang rendah. Nah dia itu kinerja rendah, kompetensi rendah, atau yang kinerja rendah tapi sebenarnya kompetensinya tinggi. Karena treatmentnya agak beda. Kalau yang itu tadi bisa di coaching, kemudian bisa di mentoring yang tadi itu. Tapi kalau yang sudah kompetensinya rendah, kinerjanya rendah, ya itu yang namanya itu deadwood gitu atau kayu mati gitu Mas. Tinggal nunggu waktu aja Bu. Tinggal nunggu waktu kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu kan hukum alam. Misalnya dia kepleset Bu, ngelakuin kesalahan apa yang melanggar aturan perusahaan ya udah kita bisa apa? Karena kayu mati ya ditebang aja. Ditebang gitu. Saya rasa semua perusahaan seperti itu sih. Iya, oke. Ini ada Mas Agus atau Pak Agus Tangerang. Saya nggak tahu apakah Pak Agus ini asal Tangerang tinggal di Surabaya atau sekarang posisi di Tangerang mendengarkan kita ya. Pastinya melalui aplikasi On Ears ya, aplikasi streamingnya Mercury On Ears namanya. Silakan di-download. Pak Agus Tangerang menanyakan, keren ini, apakah menjadi seorang karyawan bisa kaya? Apakah seorang karyawan bisa menjadi kaya? Terus karyawan selama ini menghadapi pada posisi comfort zone selama bekerja, dan bukankah itu pencapaian yang diinginkan seorang karyawan? Gimana komentarnya? Saya ke praktisinya dulu ya. Pertanyaan lebih ke bisa kaya atau enggak? Itu personal sih Pak. Kalau misalnya bisa kalau Allah mengizinkan. Mungkin karyawan tersebut dengan gaji yang cukup dia membuka untuk usaha lainnya mungkin bisa memperkaya sih Pak. Tapi kalau saya rasa sih untuk jadi karyawan untuk kaya sih ya relatif ya. Relatif sih Pak. Karena ukuran kayanya Mas Emil, Bu Novi sama saya juga bisa jadi beda gitu kan. Betul. Buat saya yang orang desa ini ya hidup sekarang tuh udah kaya banget. Tapi buat Bu Novi yang pengen punya Alphard 10 ya sekarang Alphardnya baru 2 ya kurang lah, ya kan? Benar nggak? Loh. Ayo ini puasa lah, boleh Atau buat Mas Emil yang masih muda, kalau nggak jadi pemiliknya Lotte nanti suatu saat ini kan bisa beda-beda. Tapi itu ya. Kalau terlalu mencolok juga nanti diisi duitnya dari mana? Kan lagi marak juga. Oh nggak apa-apa, kalau private kan nggak apa-apa. Kan kita bukan ASN, nggak apa-apa, aman aja. Terus soal yang ini, kalau karyawan selama ini mengharapkan pada posisi zona nyaman, comfort zone, selama bekerja, dan bukankah itu pencapaian yang diinginkan seorang karyawan? Saya ke Bu Novi dulu, apakah sebagian besar karyawan memang pengennya ada di comfort zone ya? Faktanya gitu. Faktanya
menurut Iya. saya ya Iya. 60-70% itu iyalah gitu. Bahkan bisa ya. lebih lah ya. 80 Mungkin bisa lebih ya. ya gitu ya, itu tadi karena kalau bisa ya wis kerja yang apa namanya, kerjanya ndak soro, penghasilannya tetap bisa berlebih gitu ya. Iya. Terus nggak pakai target-targetan kayak gitu Nah gitu. ini kan balik lagi ke tadi itu ya, relevansi dari bertahan lama terus kontribusinya apa gitu ya. Iya, jadi kalau itu di beberapa tahun yang lalu masih ada lah gitu ya, termasuk mungkin mohon maaf di pemerintahan masih bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang saya ngelihat sudah sangat berbeda gitu Bahkan loh. di di pemerintahan pun mulai bergeser ya, Sudah mulai meritokrasi bergeser, itu betul. diperhitungkan betul gitu ya. Dan mereka juga orang-orang yang sudah mulai profesional. Artinya Ya. ketika saya melihat leader-leadernya mereka itu orang yang punya visi bagus, terus kemudian mereka paham banget tentang profesionalisme kayak gitu. Itu bawah-bawahnya tuh pasti ngikut lah. Ya, ini bukan tapi dianggap mengapresiasi positif ya boleh-boleh saja. Kebijakannya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kalau mungkin tidak banyak yang tahu, lurah-lurah itu dikocok terus loh. Artinya Iya, tidak ada nggak satu di lurah zona yang nyamannya gitu. supaya mungkin dia tidak di zona nyaman Betul. di wilayah, karena dia kan jadi penguasa wilayah kan di level Jadi raja kelurahan. kecil gitu Raja ya. kecil. Supaya nggak muncul raja-raja kecil sama Cak Eri dipindah. Teman-teman saya yang pembina UMKM, setelah kita ada di rumah UMKM kita jadi tahu, berkenalan dengan beberapa Pak Lurah yang ketemu lagi sudah di kelurahan Di ini, tempat nanti lain. di mutasi ini gitu. Mungkin itu Iya, juga iya. ya. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu tadi kepinginnya begitu, tapi mana ada sih gitu loh Mas. Mana ada gitu lah. Maksudnya kita sendiri mau hidup sendiri itu mana ada yang bisa kayak gitu. Nggak usah kerja lah. Misalnya kita usaha sendiri terus mau nyaman, nggak mau ngapa-ngapain, terus mau dapat ini Iya, nggak berkembang pasti seperti itu Mas. Iya. Kalau bahasa guyonannya ngepet aja ya, tapi ngepet. Sekarang saya ke praktisinya, Mas Emil. Mas Emil, kalau di perusahaan selama ini karena Anda di HR ya, Betul. itu kan bisa melihat apakah memang benar tengarai saya dan Bu Novi bahwa 80% karyawan tuh memang pengennya ada di zona nyaman, ya mau dinilai produktif nggak produktif EGP gitu kalau dari versi karyawan. Gimana pengamatan Anda? Iya sih Pak, untuk saat ini benar kata Bu Novi tadi ya kan, artinya ya karyawan tuh yang dituju ya itu tadi, saya bisa kerja sesuai dengan apa yang saya bisa, ya kan, kontribusi yang saya kasih untuk perusahaan itu tidak terlalu nggak oke banget gitu, Nggak pokoknya oke banget. tetap produktif ya kan, So-so lah ya. dengan benefit dan semua fasilitas yang didapat untuk saya dan keluarga misalnya kan seperti itu. Saya rasa sih rata-rata yang bisa bertahan di atas 5 tahun sih karena comfort zone itu sih Pak, ya kan, karena memang tujuannya itu ya kan, apalagi teman-teman yang mungkin berkarirnya dari lulus SMA sampai dia bisa sampai selama sekarang ya, dia mau bergerak pun juga susah Pak. After pandemi ini mau nyari kerja di mana yang benefitnya sama seperti yang saya dapat sekarang, seperti itu sih Pak. Beda sebenarnya untuk yang Gen Z yang dia lebih agile untuk saya punya beberapa potensi di diri saya coba eksplor sana sini, apalagi usianya yang jauh lebih muda mungkin akan lebih mencoba-coba itu sih Pak. Nah kalau kemudian sahabat-sahabat Merkuri juga punya pengalaman yang sama, mungkin ingin belajar dari pengalaman Mas Emil, bagaimana kemudian mengusik comfort zone ini supaya mereka tetap bertahan di perusahaan kita tapi produktif, mereka nggak enak duduk di kursi nyamannya aja gitu, nggak di PW terus gitu, posisi enak terus. Apa Kalau solusinya? di kita sih ada ini sih Pak, mutasi internal sih Pak, mungkin kayak dipindah. Oh Kayak sama Pak ya, Lurah tadi ya. sama kita sama Pak. dengan Bahkan saya juga metodenya. merasakan itu sih Pak. Oh. Di karir saya selama bekerja di Lotemat ini sih Pak. Jadi kita coba potensi-potensi baru yang dimiliki karyawan untuk mengeksplor Pak. Jadi karyawan tersebut kaya akan ilmu Pak. Jadi bekerja bukan hanya ngejar benefit gaji dan lain-lain, dia mengeksplor dirinya aja sih Pak. Seperti itu kurang lebih Pak, untuk tidak stuck di comfort zone tersebut. Ya. Sebelum ke iklan ini saya melanjutkan, ada barusan masuk lagi Mas Agus Tangerang. Kalau nanti pertanyaannya banyak ya jadi narasumber aja ya. Supaya bisa bercanda. Apakah hanya seorang karyawan yang punya visi dan misi dan berpendidikan tinggi ketika sedang berada di posisi comfort zone resign? Oh, artinya ya mereka yang memang kepingin maju itu Yang resign gitu kira-kira ya.
Padahal kan karyawan comfort zone gitu kira-kira maksudnya ya. Terus bahkan orang berusaha mempertahankan posisi comfort zone dengan cara apapun supaya tetap terus bertahan. Oke. Jadi artinya melanjutkan yang tadi, kalau ada yang kepingin pindah, berarti karyawan ini memang talent gitu ya. Artinya dia punya visi misi, dia punya jawabannya apa Bu Novi? Iya. Iya. Jadi jawabannya iya. Penjelasannya adalah karena gini, orang ketika bekerja tadi itu, ketika dia sudah 3 tahun di satu bidang, idealnya memang harus diputar ke tempat lain. Betul. Kalau dia masih ada di dalam perusahaan, itu idealnya bahwa dia tidak hanya di bidang ini saja, dia juga harus ke bidang lain. Karena apa? Kebutuhan organisasi Akan bergerak terus. akan bergerak, dan ini tadi kita ngelihat bahwa kita berasumsi bahwa dia akan bertahan lama di perusahaan, dan suatu ketika pasti dia akan dipromot di posisi yang lebih tinggi. Untuk promosi yang lebih tinggi itu dia harus memang tahu benar pekerjaan di masing-masing bidang, sehingga kemudian ketika ada di sana dia bisa menggabungkan dengan pengalaman yang dimiliki selama ini ketika dia masuk operation di masing-masing bagian tadi. Seperti itu. Jadi tujuannya kayak tadi misalnya bukan hanya ini, tetapi juga ini tadi Mas, sebenarnya ketika ini agak lepas dari itu, bahwa mutasi tadi itu sebenarnya juga untuk ini, supaya tidak itu tadi loh, kalau orang bilangnya itu untuk mitigasi resiko. Jadi supaya enggak, kalau kita ada di tempat situ terus kan, hal-hal yang kita sembunyikan itu kan kita bisa menyembunyikan sendiri gitu loh bahasanya gitu. Nah kalau itu kemudian dipegang orang lain kan jadi ngerti, kok ini enggak aturannya enggak gini, enggak sesuai kayak gitu. Kayak gitu loh Mas. Jadi untuk memitigasi risiko tentang itu tadi potensi kecurangan, fraud gitu yang betul. Karena dia kelamaan di sana, jadi ya wis sama dia di situ. Ya udah diaturin Policy-nya semuanya, dia yang membuat kayak gitu. Jadi itu tadi, itu juga salah satu cara untuk membuat orang tidak di comfort zone-nya. Kalau dari sisi manajemen tujuannya antara lain salah satunya juga itu tadi. Ya, gitu, dan Mas. untuk perusahaan berarti kalau misalnya pengen yang talent-talentnya nggak resign, itu ya harus mutasikan untuk supaya dia itu termasuk kayak job enrichment atau enlargement bisa gitu ya, seperti itu. Untuk memperkaya sih lebihnya betul. untuk karyawan itu juga, kalau misalnya karyawan itu positif juga, dia akan menerima itu dengan positif, Bu. Jadi ada beberapa karyawan juga yang, lah kok aku sini dimutasi, kayak masalah apa? Kalau misalnya kita positif sih, kita akan dapat impact yang positif. Ya, di sisi karyawan artinya jangan suudzon dulu ya. Ketika Anda kemudian dimutasi, itu adalah upaya-upaya yang pengembangan sebenarnya. Pengembangan diri. Mau menambahkan apa lagi? Sementara itu cukup ya. Oke, kalau gitu kita ke iklan dulu ya. Siap, nanti Pak. kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut kembali, dan saya menyapa siapa ini? Pak Agus Tangerang sudah. Kemudian ada Pak Edi. Apa yang dilakukan Lotte pada karyawannya yang sudah lama bekerja? Apakah parameter kontribusi menjadi satu-satunya yang membuat Lotte mempertahankan karyawan lamanya, dan kontribusi ini yang bagaimana begitu? Ya, ini pertanyaan yang saya pikir mewakili ke banyak perusahaan ya Bu Novi ya. Betul. Artinya kontribusi itu berkaitan langsung dengan pendapatan, tapi kalau misalnya dia bukan di bidang marketing, bukan di bidang sales, kan ukurannya jadi beda gitu ya. Kira-kira arahnya pertanyaannya Pak Edi kayak gitu ya. Gimana kalau di Lotte Mart, Mas Emil? Untuk yang pertama, kita ada reward Pak untuk years of service Pak. 5, 10, 15, 20 tahun sih Masa Pak. kerja. Masa kerja. Kita menghargai itu Pak. Banyak yang dapat kayak jam tangan, sertifikat, cuti tambahan ataupun duit kayak bonus-bonus gitu. Bonus-bonus sih, Pak. yang Sih, lain. Pak. Oke. Untuk parameternya sih kita setiap bulannya kan pasti ada KPI Pak, forecast, target-target sales yang kita capai setiap bulannya masing-masing store sih Pak. Itu sih Pak parameternya sih Pak. Kita Oke. lihat produktivitasnya, kan kita lihat targetnya achieve apa enggak sih, berapa persen achieve apa enggak, faktornya apa aja sih misalnya ini enggak achieve, seperti itu. Kalau yang back office target achievement-nya piye, Mas? Kita misalnya nih kayak misalnya di GoTree kan kita ada shrinkage dan lain sih Pak, tingkat kerugian sih Pak masing-masing. Kalau misalnya saya kan ada fulfillment manpower dan lain-lain, training dan lain-lain, kita pencapaiannya seperti itu sih Pak. Kasir gimana caranya memanage antrian itu tidak terlalu overload dan lain-lain, seperti itu sih Pak kalau yang supporting. Jadi mereka yang pasti di Lotte Mart semua divisi paham dengan SOP-nya. Betul, SOP dan parameter kerja masing-masing. Dan parameternya, dan dia tahu bahwa
kamu achievement-nya itu kalau bidangmu ini ukurannya ini. Ya, ada KPI-nya lah KPI, ya. Kan ada gitu. apalagi di komersial kan pegang barang sih Pak, misalnya area buah itu kan punya target masing-masing. Nah ini kalau pertanyaan ini, apakah parameter kontribusi menjadi satu-satunya yang membuat Lotemat mempertahankan karyawan lama? Saya kira mau nggak mau, suka nggak suka, jawabannya harus iya ya. Iya. Iya, karena kan kita memang bekerja dengan target itu sih. Nah, ketika bicara soal kontribusi yang bagaimana, nah tadi itu sudah dijelaskan Iya. bahwa Bu Novi mau mempertegas untuk memberikan masukan untuk Pak Aidi. Iya, jadi kan gini, kalau kita bicara kontribusi itu kan narik awalnya, turunnya bisa menjadi kontribusi itu kan sebenarnya dari target perusahaan gitu kan. Target perusahaan atau target organisasi, gampangannya misalnya omsetnya jadi berapa angka rupiahnya kayak gitu. Nah, selain angka rupiah mungkin juga kalau misalnya di tempat yang lainnya variasi produknya gitu kan. Jadi dengan angka rupiah itu diturunkan mau variasi produk apa, terus kemudian mungkin penambahan cabang, jadi dari jumlah cabang berapa menjadi tambah berapa kayak gitu kan. Terus kemudian juga mau punya orang yang seperti apa gitu kan, yang bisa mencapai pencapaian itu. Nah dari sanalah kemudian kan diturunkan itu tadi, akhirnya menjadi kayak semacam KPI di mana itu adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang sudah ditetapkan di atas tadi itu bisa dicapai sehingga goal-goalnya itu nyundul ke atas gitu loh Mas Aldi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya KPI itu tadi sebagai salah satu ukuran kontribusi, karena itu tadi mau lihat kontribusinya itu seberapa, yaitu tadi nariknya dari atas, dari tujuan perusahaannya, terus kemudian di breakdown ke masing-masing bagiannya seperti itu. Termasuk kalau tadi itu orangnya misalnya di SDM sendiri. Nah, SDM mesti dilihat nih masing-masing cabang misalnya kebutuhan orangnya sekian gitu ya, terus biaya tenaga kerjanya berapa. Nah, itu bisa maintain enggak di sana gitu, karena itu kan sudah istilahnya sudah dibuat di dalam kayak perancangannya mereka, di budgetingnya mereka, misalnya dengan unit yang ini dengan omset sekian, biaya-biaya yang ini ya apa, termasuk kondisi SDM-nya harus seperti apa kayak gitu. Ya. Dari pertanyaan Pak Aidi ini saya terinspirasi untuk menyampaikan bahwa agar fairness maka semua divisi harus jelas ya, KPI-nya jelas, SOP-nya jelas, supaya menjamin nggak ada like and dislike seolah-olah begitu ya. Objektif lah gitu, ya, objektif karena ada ukurannya yang jelas. Itu. Ya, karena kalau nggak jelas ya memang agak sulit ya. Betul. Kalau di Lotte seperti apa Mas? Jelas ya? Kurang lebih jelas semua sih Pak. Semua ada angkanya juga sih Pak yang harus kita presentasikan mungkin sama GM saya untuk meeting weekly sih Pak. Kita nih belum capek nih kayak gitu sih Pak. Targetnya apa, plan-nya apa, ayo strateginya seperti apa. Untuk teman-teman event saya pun saya kadang bantu juga Pak di kasir Pak kalau misalnya rame. Bukan misalnya rame. Jadi ngasir gitu maksudnya? Yes. Oh gitu. Ya memang dituntut untuk seperti bisa itu. Ya. Untuk gitu supporting, karena memang kita harus sama-sama ngejar target yang diminta sama perusahaan. Saya rasa sih itulah support kita untuk masing-masing departemen sehingga kita dapat mencapai target bersama-sama sih Pak. Kalau di Lotemat yang di Pakuan sendiri yang dibawa Mas Emil, ada berapa SDM-nya? Kurang total lebih sih 83 Pak. 83 cukup banyak ya, cukup besar. Cukup besar sih Pak. Ya, oke. Bu Novi, kalau di perusahaan jasa gimana ya cara untuk mengukur achievement atau KPI-nya gitu ya. Karena kalau di manufacturing kan lebih gampang ya. Omsetnya naik gini gitu. Kalau di paling bidang gampang jasa ini nilai nilai komplain, jumlah komplain. Terus mungkin kalau misalnya ini juga delivery, ketepatan deliverynya, terus mutu yang di delivery yang kayak gitu Mas. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jasa kayak gitu. Lebih ke itu tadi ya yang disesuaikan dengan kondisi bisnisnya gitu. Terus ya itu tadi satu delivery, terus jumlah komplain, terus target-target yang ditentukan di awal sih. Iya. Kalau jasa ya yang lainnya tadi masing-masing bagiannya kan ada Mas Aldi. Ketepatan delivery, mutu biasanya itu. Ya. Gitu. Mas Emil mau menambahkan soal ini? Udah cukup Pak. Udah cukup ya. Agak sungkan ya sama senior ya. Kurang lebih sih garis besarnya sama seperti itu sih Pak. Masing-masing perusahaan juga sama. Ya, oke. Nah,
Kalau kemudian pertanyaannya adalah faktor apa saja yang membuat karyawan bertahan di perusahaan dalam jangka waktu yang lama, pengalaman Anda apa? Salary satu-satunya? Salary, benefit, kesehatan Pak, bonus. Itu sih Pak, reward gitu yang ya. kayak misalnya years of service kayak tadi Pak, itu kan karena karyawan itu dihargain di situ Pak, ya kan. Artinya selain itu kan kita juga ada monthly general briefing namanya Pak. Jadi setiap bulan kita ada best employee kayak gitu sih Pak. Kayak gitu-gitu sih Pak. Jadi triggernya cukup banyak ya? Triggernya cukup banyak sama ya. lingkungan kerja yang cukup support ya kan, mulai dari komunikasi sama atasan ataupun dengan benefit-benefit yang ada di perusahaan juga sih Pak. Ya, Bu Novi, masih ada yang belum disebut oleh Mas Emil? Iya, nanti soalnya ini menjaga-jaga kalau ada yang tanya, ya kalau duitnya cukup ya untuk ngasih yang itu tadi, misalnya ada yang tanya gitu ya. Iya. Nggak semuanya sama kan. Iya. Betul, Mas Emil dengan frame of reference Lotemat seperti itu. Iya. Tapi Nah, bagi kalau lain- yang ini kan apa namanya bisa kita dengan ini tadi lah program pengembangan yang kita bisa berikan kepada karyawan ya Mas gitu ya. Jadi supaya karyawan juga nggak merasa bahwa kalau saya kerja di sana stuck gitu, cuman itu saja gitu. Tetapi dia juga punya kesempatan untuk menambah ilmu baru. Kalau misalnya pun organisasinya nggak gede, itu tadi dia tetap pekerjaannya merasa kaya, tetap kemudian apa Ada namanya training dibayarin sama perusahaan untuk ya, develop dirinya kan Bu, bisa biasanya seperti kayak itu gitu. Iya. untuk pengembangannya mereka. Terus kemudian juga tadi itu ada kesempatan untuk mereka mengekspresikan kemampuannya gitu, diberikan kepercayaan untuk tugas-tugas yang baru, yang menantang gitu. Nah, itu juga itu kalau misalnya yang bisa dilakukan manajemen gitu. Sama Ya. karir pet mungkin Pak. Karir Jenjang pet. karir. Jenjang karir. Jenjang karir, ya itu penting juga ya Penting. untuk menjadi men-trigger orang untuk bertahan ya, karena Iya, dia tahu iya. bahwa kalau aku bertahan di sini dengan pencapaian yang terus naik, Betul. maka someday dia akan Kesempatan jadi itu ada, pasti. jadi Iya. sesuatu gitu ya. Karena mungkin gini, saya juga cerita kalau yang saya amati bagi karyawan pria dan perempuan itu kan agak beda motivasi bekerjanya gitu Agak ya. beda, gitu ya. kan agak beda gitu. Jadi kalau yang ambisius banget gitu ya itu Ya, biasanya cowok-cowok ya. yang cowok-cowok ya karena Iya, kepala iya. keluarga tuntutan ini gitu. Kalau misalnya yang bekerja perempuan gitu Wis cukup sak menit, Pak, lah, ya cukup. cukup. Iya, Pokoknya iya, karena iya. dia punya anak gitu kan, masih kadang anaknya sakit Ya. ngurus anak. Jadi buat dia ya pekerjaan yang nggak harus terlalu challenging, tetapi kebutuhan dia yang lain masih tetap bisa Iya, iya. dipenuhi, di handle lah kayak gitu. Ya, dulu saya sama teman-teman sering mengatakan, kalau cewek mah gampang, tutup buku buka terop. Artinya dia dinikahkan gitu ya. Nah, ini sebuah keniscayaan gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang masih mempertahankan karyawan lama yang sudah atau kurang produktif. Nah, kalau misalnya masih terjadi seperti ini, apa nasihatnya? Bagaimana menyikapinya? Bukan tidak mungkin, ini masih ada loh, ya. Masih ada. Kemarin saya ketemu klien yang masih begitu, Mas. Gitu ya. Nah, Gitu. karena apa dan kemudian bagaimana? Apa nasihat yang harus disampaikan dalam diskusi ini? Iya, jadi itu karena satu ada yang sebelumnya itu karena menghargai ya, gitu ya kan. Udah lama dihargai dulu, ikut papahnya merintis kayak gitu. Ikut empongnya juga, iya gitu ya. gitu. Katanya papahnya wis gak usah diapa-apano, wis biar aja di situ. Dia mau ngantor kerjaannya apa, wis gak usah diutek-utek gitu. Di radio juga ada yang gitu, radio daerah biasanya gitu. Iya. Terus. Iya gitu. Jadi udah wis nggak apa-apa, wis pokoknya nggak usah diotek-otek, wis pokoknya selama dia nggak ganggu ya sudah, dia mau jalan-jalan kemana-mana nggak apa-apa gitu. Jadi sebagai salah satu penghargaan lah gitu ya kepada mereka yang berjasa gitu. Tetapi ya itu tadi, ya sudah, kalau yang itu sudah case-nya pokoknya dia jangan dikasih operation gitu, ya sudah dikasih aktivitas yang masih relevan dengan yang masih dia lakukan gitu, selama bahwa dia tidak mengganggu gitu kan, Mas Aldi gitu. Nggak mengganggu maksudnya ya sudah nggak cawe-cawe ke operation lagi gitu loh, dan diberikan pengertian. Lalu kalau misalnya ada yang seperti itu tapi mungkin sudah kalau yang kemarin itu malah sudah ketahuan ini ada beberapa fraud yang dia lakukan, terus kemudian banyak program-program yang dia ini sendiri nggak terlalu support kayak gitu. Tetapi karena dianggap dia banyak tahu gitu, kok tadi lama mungkin ada kontribusinya besar, kok ini dia dianggap banyak tahu di perusahaan. Nah ini saya ya masih agak tanda tanya juga, banyak tahu tapi ada sedikit ya hal-hal yang tidak sesuai, tapi
tapi kok dipertahankan. Nah ini kalau saya ngelihat karena kemarin itu direkturnya yang pegang adalah generasi ketiganya itu masih muda gitu. Jadi mungkin dia butuh orang yang bisa tahu banyak, yang bisa support dia. Sehingga kalau misalnya orang ini nggak ada gitu, dia takut informasinya kurang gitu loh Mas Aldi gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ini masih muda, jadi nggak rela untuk melepaskan karena dianggap tahu banyak hal kayak gitu. Kayak gitu. Nah pengendaliannya tinggal kalau seperti itu berarti pengendaliannya gitu. Tapi ini jangan dianggap sebagai sebuah anomali ya, yang artinya tidak mungkin bisa diterapkan di semua perusahaan. Betul. Masih ada fenomena-fenomena kan gitu kan. Masih ada fenomena-fenomena seperti itu. Dan ketika sudah kedekatannya seperti ini, nggak bisa ngomong ini benar salah ya. Iya. Ya kan? Iya. Menyalahkan founding father itu kan kualatnya luar biasa kan gitu kan. Perusahaannya bisa bertahan juga karena itu gitu ya. Tapi Mas Emil mungkin dari sudut pandang yang lebih muda gitu, menyikapi kondisi yang kayak gini gimana menurut Anda? Saya sih secara personal belum pernah Pak, cuma dengar dari beberapa cerita dari teman-teman HR juga ya kan, mungkin sama yang disampaikan Ibu tadi ya kan, kurang lebih yaitu perusahaan tersebut membutuhkan informasi lebih karena mungkin generasi-generasi sebelumnya belum ada nih bapak ini tapi udah ada dulu ya kan. Ya sejauh itu tidak mengganggu dan fraud atau ngelakuin kegaduhan sih. Mungkin ya selama dia dikit lagi pensiun mungkin kan seperti itu Bu ya kan, dikit lagi pensiun dikit lagi ya kan. Itu ceritanya sebenarnya sudah pensiun tapi diperpanjang. Gitu. Kalau dari saya sih ya dilihat dari kebutuhan organisasi juga sih Pak. Dilihat dari kebutuhan organisasi. Betul. Kalau misalnya di perusahaan yang tidak membutuhkan itu saya rasa ya mungkin udah dikasih kompensasi, ya udahlah Pak kita udah mau move seperti ini ya kan, daripada Bapak capek-capek nggak bisa ngikutin sistem kita udah baru, Bapak juga tidak bisa mengikutin, mungkin selesai di detik itu juga gitu ya. Sama mempersiapkan Mas Aldi, maksudnya ya kita sudah harus nyiapin kadernya dia. Betul. Gitu, harus develop kader supaya kemudian ya itu tadi sewaktu-waktu nggak tahu karena apa kita bisa lepaskan gitu. Ya sudah ada orang yang itu tadi paling nggak itu backup betul. Backup ya, oke, baik. Sebagai closing statement dari masing-masing narasumber, saya pilihkan pertanyaan, kalau karyawan yang sudah lama bekerja seringkali sulit untuk mengikuti perkembangan baru, bagaimana menyikapinya? Mulai dari Mas Emil, nanti dilanjutkan oleh Bu Novi. Gimana Pak tadi Pak? Karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja itu biasanya seringkali ya, ini kecenderungannya kayak gitu ya, seringkali sulit mengikuti perkembangan. Oke. Nah, terus bagaimana menyikapi itu? Ini sebagai closing statement sekaligus mungkin penegasan dari yang barusan Anda sampaikan juga tadi ya. Oke. Kalau dari saya dan pengalaman saya sih memang kita dipaksakan Pak untuk bisa Pak. Ya kan, untuk di beberapa tempat saya ataupun di teman saya itu yang orang-orang yang lama yang even itu HP-nya cuma buat WhatsApp, sekarang kan udah training pun kita ada linknya Pak. Sekarang ya dipaksakan memang untuk bisa Pak. Dipaksakan untuk bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa itu akan apa ya Pak ya, namanya hukum alam ya, kalau nggak bisa ngikutin ya udah selesai dengan sendirinya sih Pak. Selesai dengan sendirinya. Ya kan? Tapi kita sebagai HR juga memberikan ruang untuk training Pak. Oh caranya seperti ini, memang agak sulit untuk coaching teman-teman yang udah senior ya kan Pak, bahkan lebih tua dari HR-nya atau dari saya kan Pak. Jadi ada nggak karyawan yang kalau di Lotematnya ada banyak, ada ya? Banyak Pak. Oh banyak ya? Banyak Pak. Oh enggak apa-apa, curhat yang banter nggak apa-apa. Ya jadi gapnya juga nggak terlalu jauh juga sih Pak. Karena kan untuk di perusahaan saya so far tapi masih so good ya, artinya tidak jadi jadi yang isu yang banget sih Pak. Iya, tidak jadi gandoli banget ke pekerjaan. Jadi kisaran umur 35 sampai 45 lah Pak, masih segituan, masih sangat bisa masih muda untuk bisa kita ajarin dengan baik sih Pak. Jadi ada beberapa dari teman-teman dari daerah yang mungkin tidak asing dengan hal-hal yang baru, mungkin itu yang kita harus extra effort untuk memberikan agar karyawan tersebut bisa mengikuti itu sih. Tapi kalau ataupun misalnya mentok-mentok karena the show must go on, ya apa boleh buat Pak. Jadi selesaikan memang kalau saat itu juga katanya tadi ya, luar biasa dipaksakan ya. Pak. Jadi kan kita harus ngikutin dari pusat juga, sekarang udah nggak mau tahu lah ya. Yang penting ngikutin pencapaiannya seperti apa gitu ya.
yang lebih senior mungkin lebih wise. Monggo silakan Bu Novi. Intinya tetap ada upaya-upaya pengembangan karyawan tersebut. Gitu. Harus dimulai dengan itu. Harus. Gitu, Artinya ya. kita sudah ada upaya untuk mengembangkan mereka. Seperti kemarin itu saya juga di Jakarta itu ada orang yang ikut pelatihan administrasi perkantoran yang megang komputer aja enggak pernah. Gitu. Jadi tugasnya ASN ini ya tapi ya? Iya, ASN ASN ya? betul. Dia tugasnya itu lebih nganter-nganter Betul, surat, fotokopi, apalah, ke manual fotokopi ya, Bu, yang ya? kayak gitu. Jadi nggak pernah megang komputer gitu. Jadi ya tetap di develop. Buktinya kemarin kita juga ini tadi kemarin diikutkan ke pelatihan gitu dan diberikan sertifikasi juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah tetap di develop, yang kalau yang tadi itu tadi mau nggak mau kan kebutuhan organisasi. Jadi orang yang ada di dalam organisasi perusahaan ini kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah tidak ada kebutuhan ya ini HR perlu cara yang yang elegan untuk kemudian ya tadi itu menyampaikan kebutuhan organisasi saat sekarang seperti apa, terus kira-kira masih bisa ngikutin ndak, ini kan kita ini Bapak udah bisa ngikutin belum gitu kan. Di trainingnya ada training khusus. Training khusus ya training betul khusus. gitu. Kita ada classroom juga Pak waktu awal mencoba untuk move ke satu tingkat lebih tinggi. Betul. Kan biasanya terus akhirnya itu tadi ketika kemudian mereka merasa bahwa saya kok padanya akhirnya nggak bisa ngikutin ya, itu kan orang juga merasa lama-lama kadang nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Ya sudah kita tawarkan aja misalnya uang pisah apalah kayak gitu untuk supaya kemudian sama-sama happy gitu Pak. Karena kalau enggak nanti cepet tua Isa. Iya, kasihan HR-nya gitu ya. Oke, itu akhir dari diskusi kita. Banyak hal yang sudah bisa Anda dapatkan dan silakan nonton berulang-ulang juga kalau Anda tertinggal, sahabat Merkuri yang mendengarkan melalui siarannya Merkuri 96 FM. Ya, Anda bisa nonton ulang nanti di akun YouTube-nya Merkuri. Jangan lupa subscribe ya di Radio Merkuri 96. Oke, Bu Novi, apa kegiatan MSI nanti Jumat bulan puasa ini? Ya bulan puasa kita tetap aktif Mas seperti tetap aktif biasa. ya? Tetap aktif gitu. Iya, ngejar setoran terus ini. Oh iya, kejar setoran mau THR-an soalnya. Iya. Nanti nggak bisa bayar THR. Ya, betul. Oke, Jumat 31 Maret ada yang webinar series, Webinar yang series tentang ya? PR yang kerjasama dengan Mercury. Itu nanti pembicaranya adalah Pak Indra Zulkarnain, manajer senior Humas dari SKK Migas Perwakilan Jabanusa. Gitu. Terus kemudian Sabtu ini April ini karena pelatihannya kita berhenti dulu karena puasa mau deket Lebaran, banyak hari-hari tidak efektif sehingga kita baru mulai lagi nanti pelatihan di Mei Mas. 6 Mei itu untuk PR, 20 Mei untuk MSDM dan 26 Mei untuk sekretaris gitu. Kalau Anda agak sulit untuk mengulang-ulang, saya kasih nomor saktinya saja ya. Iya, betul. Supaya kapanpun Anda mau pengen tahu perkembangannya MSI, bisa ke 0811 340 5557. 57. Meskipun ada juga ada website, ada akun-akun sosial media ada ya. Yang lain ada. Alamatnya sama semua ya. Alamatnya sama, Magnet Solusi Integra. Mau IG, mau YouTube, mau Facebook sama semua. Sama semua ya, atau website juga sama? Websitenya msi-indonesia.com. msi-indonesia.com. Oke, pokoknya itu aja deh. 0811 340 5557 ya. Oke. Ya. Bu Novi, terima kasih banyak Terima ya. kasih Mas Aldi. Mas Emil, Terima kasih Matur nuwun. Pak. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih, Makin sukses karirnya ya. Sukses juga Pak Amin. Merkuri. Oke, terima kasih. Dan sahabat Merkuri, sampai di sini Dialog Solusi SDM. Kita ketemu dalam dialog dengan tema yang berbeda minggu depan.